Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Fajar Prabowo, spesialis neurologi. Saya merupakan dosen pengampu di bagian neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada hari ini kita akan melaksanakan untuk pemeriksaan sensoris. Sebelum memulai, kita inform concern. Jadi tadi saya Dr. Fajar, saya akan melakukan izin pemeriksaan pada Bapak untuk nanti ada mungkin hal-hal yang kurang nyaman. Saya lakukan pemeriksaan dan saya tanya-tanya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, sebelum memulai, kita sudah melakukan inform concern ke pasien. Kita jangan lupa untuk melakukan aseptik terlebih dahulu. Ya, oke. Sesuai dengan tema hari ini bahwa kita akan melakukan pemeriksaan sensoris pada pasien, ada beberapa alat yang dibutuhkan untuk mendukung dalam pemeriksaan tersebut. Bisa dilihat di sini, ya. Ini biasanya akan kita lakukan untuk mengecek grafik pada kondisi pasien. Kemudian untuk pemeriksaan nyeri itu ada beberapa kondisi pemeriksaan. Biasanya untuk kondisi yang tumpul kita bisa gunakan bagian belakang dari peniti ini. Tetapi untuk kondisi tajam kita harus memilih menggunakan alat yang sifatnya jangan sampai melukai pasien. Bahwa prinsip pemeriksaan itu adalah do not harm atau jangan sampai kita malah mencelakakan kondisi pasien. Jadi kita pilih kondisi yang jangan sampai dia terlalu tajam. Kemudian ini cotton, biasanya kita akan ambil bagian sedikit untuk melaksanakan untuk pemeriksaan sensoris halus. Kemudian tuning fork atau garpu tala akan kita lakukan pemeriksaan untuk mengecek getaran pada pasien. Kemudian setelah itu untuk mengecek temperatur suhu ada dua pemeriksaan, yaitu dengan suhu untuk pemeriksaan dingin 10 derajat, kemudian untuk pemeriksaan panas 40 derajat. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan, ini pemeriksaan raba. Jadi caranya nanti saya akan mengusapkan seperti ini di bagian tangan Bapak dan kaki. Nanti Bapak tinggal menyebutkan ketika saya menanyakan terasa atau tidak, begitu ya. Nah, jadi Bapak tidak usah merasa takut bahwa ini tidak akan melukai atau membahayakan kondisi Bapak, gitu. Oke? Apakah Bapak bersedia? Oke. Sekarang posisi tangannya begini, ya. Bisa ditutup matanya? Ya, contohnya begini, ya. Terasa Pak ya? Terasa. Apa terasa? Terasa. Oke, ini terasa? Terasa. Sini terasa? Terasa. Apakah kanan kiri ada perbedaan? Tidak. Tidak. Ini terasa? Terasa. Ini terasa? Terasa. Apa ada perbedaan kanan kiri? Tidak. Oke, sekarang yang untuk di bawah ya. Ini terasa? Terasa. Ini terasa? Terasa. Apa ada berbeda kanan kiri? Tidak. Oke, selanjutnya Bapak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan taktil. Ini tujuannya untuk mengecek apakah Bapak bisa merasakan bagian yang akan saya sentuh, ya. Nah, jadi ini sebagai contoh, nanti ketika saya sentuh di sini, nah Bapak tinggal menyebutkan di bagian mana bagian yang saya sentuh tersebut. Apakah Bapak mengerti? Mengerti. Oke, silahkan tutup matanya, ya. Ini bagian mana yang saya sentuh? Sebelah kanan, tangan kanan. Bagian tangan sebelah Kanan. kanan. Oke. Ini yang saya sentuh bagian mana? Tangan kiri. Tangan kiri. Maaf ya. Ini bagian yang saya sentuh sebelah mana? Pipi sebelah kanan. Oke. Saya coba di bawah. Ini yang saya sentuh sebelah mana? Kaki sebelah kanan. Oke, baik. Silahkan buka matanya kembali. Pesan selanjutnya Bapak, bahwa pemeriksaan ini untuk mengetahui terhadap rangsangan nyeri. Nanti saya akan menggunakan alat ini, tusuk gigi. Nanti rasanya akan saya rasakan seperti ini. Ya, ini nggak usah cemas bahwa ini tidak akan menyakiti. Nanti Bapak tinggal merasakan terasa atau tidak. Begitu. Apakah Bapak mengerti? Mengerti. Ya, silahkan tutup matanya. Ya, saya lakukan pemeriksaan ya Pak ya. Ya. Ini terasa? Terasa. Ini terasa? Terasa. Apakah ada bedanya kanan sama kiri? Tidak ada. Tidak ada. Ini terasa? Terasa. Ya. Ini terasa? Terasa. Apa ada bedanya kanan sama kiri? Tidak ada. Tidak ada. Ini terasa? Terasa. Terasa. Ini terasa? Terasa. Ada bedanya kanan sama kiri? Tidak. Ya, oke, sudah. Silakan, terima kasih. Buka matanya kembali. Kita setelah ini akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui terhadap kondisi suhu
Suhu itu ada yang dingin ataupun yang suhu panas ya. Nanti jangan takut bahwa saya tidak akan menggunakan sesuatu yang justru menyakiti. Ini bisa diterima untuk yang suhu dingin suhunya 10 derajat, sedangkan untuk yang suhu panas itu sekitar 40 derajat. Jadi tidak akan menyakiti ya. Nanti Bapak tinggal menyatakan apakah rasanya terasa dingin atau panas begitu. Apakah Bapak mengerti? Ya, silahkan tutup matanya. Oke, saya lakukan pemeriksaan pertama terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, ini terasa dingin atau panas? Dingin ya. Ini terasa dingin atau panas? Dingin. Oke. Selanjutnya, ini terasa dingin atau panas? Dingin. Ya, ini terasa dingin atau panas? Dingin. Oke, siap. Tidak ada bedanya kanan dan kiri? Tidak ada. Oke, silahkan buka matanya kembali. Oke. Ya. Selanjutnya, ini kita akan rasakan yang panas ya Bapak ya. Nanti sama pemeriksaan dengan sama pemeriksaan sebelumnya. Bapak mengerti? Mengerti. Ya, silahkan tutup matanya kembali. Nah, apa terasa dingin atau panas? Panas. Terasa dingin atau panas? Panas. Ya. Ini terasa dingin atau panas? Panas. Ini terasa dingin atau panas? Panas. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dibuka matanya kembali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui posisi dari sendi dan pergerakan sendinya Bapak ya. Nanti caranya saya akan menggerakkan, misalnya ini posisi ke atas ya Pak ya. Nah, ini posisi ke bawah seperti ini. Nah, nanti saya akan tanyakan dalam Bapak kondisi tutup matanya. Begitu. Apakah Bapak mengerti? Mengerti. Oke, baik. Silahkan tutup matanya Bapak. Ya. Ini yang saya pegang jempol kanan atau kiri Pak? Kanan. Sebelah kanan. Sendinya bergerak ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, baik ya. Ini tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Ya, jari nomor berapa? Jari nomor 3. Ini posisinya sendinya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah, oke. Ini yang saya gerakkan kaki jempol sebelah kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Ini posisi sendinya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas, oke, baik. Terima kasih, sudah silakan buka matanya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah Bapak merasakan kondisi getaran terhadap alat pemeriksa ini atau tidak. Ya, nanti caranya saya akan menempatkan alat ini di bagian persendian seperti ini, akan ada rasa getaran yang dirasakan. Bapak tinggal menyampaikan apakah terasa atau tidak. Begitu. Apakah Bapak mengerti? Oke, baik, silahkan tutup matanya. Ya. Terasa Bapak? Terasa. Ya. Ini terasa? Terasa. Terasa. Ada bedanya kanan sama kiri? Tidak ada. Tidak ada. Ini terasa? Terasa. Terasa? Terasa. Ada perbedaannya kanan sama kiri? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Silakan buka matanya kembali. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah Bapak bisa mengetahui dari bentuk yang akan nanti saya taruh dan dirasakan secara bentuknya. Ya, jadi nanti saya akan minta Bapak seperti ini, misalnya meraba, kemudian setelah itu ditutup dan dirasakan benda apa yang ada di genggaman tersebut. Oke? Apakah Bapak mengerti? Oke, baik. Saya ambil. Silakan tutup matanya. Ya. Baik. Ya, saya taruh seperti ini, silahkan digenggam. Nah, dideskripsikan kira-kira benda apa yang ada di raba. Bentuknya keras, menyerupai kunci. Oke, baik, saya ambil ya. Selanjutnya dibuka, coba dirasakan, ya. Ini bentuknya keras juga, tapi bulat seperti koin. Oke, baik. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah Bapak bisa mengenali bentuk yang saya gambarkan di bagian telapak tangan Bapak. Gitu. Nanti caranya saya akan menggambarkan sebuah bentuk di bagian telapak tangan dalam kondisi Bapak menutup mata dan Bapak mengidentifikasi apa yang saya gambar tersebut. Apakah Bapak mengerti? Oke, baik. Ya, permisi, tutup matanya. Ya. Sekarang coba dilihat ini kira-kira huruf apa ya Pak kalau saya gambar begini? Huruf A. Oke, kalau begini huruf apa ya? O. Oke, sudah. Sekarang dengan sebelahnya, ya. Ini dirasakan huruf apa itu? B. Oke.
P. Oke, sudah cukup. Buka matanya kembali. Terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan namanya diskriminasi 2 titik. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Bapak bisa mengenali identifikasi dari 2 rangsangan ini, apakah itu nanti ada 2 titik yang saya lakukan penekanan atau hanya 1 titik penekanan. Caranya nanti saya akan memberikan rangsangan seperti ini artinya 2. Nanti saya akan melakukan bergerak mendekat. Nah, Bapak tinggal mengidentifikasi titiknya ada 1 atau 2. Begitu. Apakah Bapak mengerti? Ya, silakan tutup matanya, Pak. Ya. Ini 2. Ini 2 ini 2 1. Oke, baik. Sebelahnya masih tutup matanya, Bapak. Ya. Ini 2 ini 2 2 1. Ya, baik. Silahkan buka matanya kembali. Ya, terima kasih. Baik, Bapak. Tadi kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui fungsi sensoris dari kondisi Bapak dan disimpulkan kondisinya hasilnya normal, baik. Terima kasih atas partisipasinya Bapak untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jangan lupa melakukan aseptik setelah memeriksa pasien. Terima kasih.